Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukurillah ala kulli halin wa ni'mah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ala alihi wa ashabihi ajma'ina, amma ba'd. Farun utawi iki iku ana cabang sewiji. Lau syakka lamun mang sapa wong, lau syakka lamun mang sapa wong fi asna il fatihati ing dalem tengah-tengahe al-fatihah. Fi asna il fatihati ing dalem tengah-tengah al-fatihah, hal basmala anata wis baca bismillah sapa wong, fatama nyunuli nyempurnaake sapa wong ha ing al-fatihah. Kalau ada orang ragu, dia sholat membaca surat al-fatihah sudah di tengah-tengah, katakanlah ihdinas syiratal mustaqim, lalu dia ragu, saya udah baca bismillah atau belum ya. Jadi dia ragu sudah baca bismillah atau belum ketika dia membaca al-fatihah sudah sampai tengah-tengah, tapi tetap dia fa'atammaha menyempurnakan al-fatihah tersebut. Mislah syiratal ladzina an'amta 'alaihim, tsumma dzakara nuli eling sapa wong annahu ing satuhune wong iku basmalah wis baca bismillah sapa wong, aada mongko nuli ngulangi sapa wong kullaha ing sakabehane al-fatihah alal aujuhi ing atase kaul kang lebih terkemuka, sampai ihdinas syiratal mustaqim. Di tengah-tengah al-fatihah dia syak, dia ragu, saya sudah baca al-fatihah atau belum, lanjutin aja lah. Pas sempurna waladhdallin amin, ingat udah deh, udah. Maka orang yang demikian tetap wajib untuk mengulangi al-fatihah. Gitu. Itu awalnya ragu, lalu ingat, lalu yakin, maka tetap harus mengulangi al-fatihah. Apalagi orang yang ragu, nggak yakin. Orang yang ingat, ragu, yakin saja dia sudah membaca bismillah atau belum, dia harus mengulangi lagi al-fatihahnya. Apalagi yang saya tuh baca bismillah belum, bismillah waladhdallin amin, bismillah belum sih. Wajib tidak baca balikin? Wajib. Orang ingat baca bismillah jawab. Wala atharolan ora ono labet iku maujud disyakin kaduwe mang fi tarhki harfin ing dalem ninggalake huruf siji. Wala atharo tidak ada pengaruh apa-apa. Lisyakin
jika ragu fitar ki harfin, tidak membaca satu huruf. Saya itu sebenarnya sudah membaca dot belum ya? Saya sudah membaca qaf belum ya? Membaca Al-Fatihah belum? Yang nggak ada pengaruhnya. Begitu ya. Fa aktsara nuli luwi akeh minal Fatihati, saking Al-Fatihah. Bahkan andaikan saya membaca dot dan lam belum ya, atau lebih lah dari 2 huruf, ragunya bukan tentang bismillahnya atau ayatnya, ragunya bukan tentang bismillahnya, tapi ragunya lebih tentang hurufnya. Au ayatin, atawa ninggalake ayat, fa aktsara nungluwi akeh minha, saking Al-Fatihah. Atau meninggalkan ayat. Saya itu sebenarnya membaca ayat ihdinas syiratal mustaqim belum sih, maka tidak ada asar, tidak ada pengaruhnya. Artinya pembacaan Al-Fatihahnya tetap sah jika yang dia ragukan adalah hurufnya atau ayatnya. Tapi kalau yang dia ragukan adalah bismillahnya, maka wajib bagi dia untuk mengulangi lagi. Ba'da tamamiha, ing dalam sakwise sempurna Al-Fatihah. Ayil Fatihati tekihawaiha anna dhahira, krana satune kang zahir. Hina idin, ing dalem iki panggonan. Apa itu? Mudiha, mudiyu. Tak atau apa sih itu? Ada taknya tak? Ya dah. Iku mudiha, ngelewati Al-Fatihah tamatan, kelawan sempurna. Jadi setelah membaca Al-Fatihah tuntas, rampung, selesai, si musolli, orang tersebut itu ragu tentang ayat yang dia baca, dibaca apa enggak, atau tentang huruf yang dia baca, dibaca apa enggak. Setelah membaca Al-Fatihah selesai, maka enggak perlu untuk mengulangi Al-Fatihah jika yang dia ragukan adalah huruf atau yang dia ragukan adalah ayat. Setelah sempurna membaca Al-Fatihah baru ingat, enggak ada masalah. Li'anna dhahir, karena yang menjadi standar, nah itu tuh, li'anna dhahir, karena yang menjadi standar adalah hina idin mudiha tamatan. Yang menjadi standar adalah dia sudah melewati Al-Fatihah, gitu aja. Ya kan? Dia sudah melewati Al-Fatihah. Dia sudah membaca Al-Fatihah, sudah kan? Sudah. Tapi saya ragu, udah baca Al-Fatihah. Kecuali jika yang kau ragukan, yang tidak kau yakini adalah membaca bismillah, baru ulangi lagi. Karena al-basmalah minal Fatihah. Bismillah itu bagian daripada Al-Fatihah. Apalagi pertama kali bismillah. Wasta'nafa, lan ngawiti sapa wong wujuban kelawan wajib. Insyaka, lamun mangmang sapa wong fihi, ing dalam tarki harfin, qoblahu, ing dalam sadurunge sempurna ayat tamam, tegese sedurunge sempurna. Tapi ista'nafa wujuban, wajib bagi dia untuk memulai Al-Fatihah, memulai lagi jika memang yang dia ragukan adalah hurufnya sebelum sempurna tadi. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Ihdinas Shiratal Mustaqim. Iya kah belum?
Iya karena ulangi lagi. Ngerti kan? Istinaf. Kau membaca belum sampai sempurna, tapi kamu sudah ragu. Ulangi lagi. Bentar kok. Tetapi jika sudah sampai sempurna waladhdallin, kemudian kamu baru ragu, kau meninggalkan ayat atau meninggalkan huruf, maka tidak jadi masalah. Jadi sudah apa setelah tamam atau sebelum tamam. Kalau setelah tamam maka nggak jadi masalah. Tapi kalau lagi berjalan, lagi baca Al-Fatihah, lagi berada di tengah-tengah, masih ragu, ulangi lagi aja dikit lagi. Itu maksudnya. Kama kaya barang. Lau syakka lamun mang sapa wong hal qiraah. Ana tawis maca sapa wong ha ing Al-Fatihah aula atawa durung? Ora. Seperti halnya seseorang ragu sudah baca Al-Fatihah belum saya? Sudah membaca Al-Fatihah sebelum saya? Li'annal asla krono satuhuni asal iku adamu qiraatiha ora nanane bacaan Al-Fatihah. Orang kalau ragu, saya sebenarnya baca Al-Fatihah belum, baca Al-Fatihah belum, baca Al-Fatihah belum, maka jatuhnya belum. Karena li'annal asla yang menjadi standar juga adalah ketika engkau ragu sudah melakukan sesuatu atau belum, maka yang harus diambil adalah belum melakukan sesuatu itu. Saya udah sholat belum? Udah wudu belum? Batal belum? Gitu ya. Kamu kenapa sabar ragu? Saya tuh batal belum wudunya? Belum. Berarti saya suci dong? Iya. Gampang kan? Saya tuh sholat belum? Belum. Kalau ragu, sholat belum. Meskipun kenyataannya banyak yang saksi bahwa dia sudah sholat. Saya tidak menyaksikan. Kalau udah ada saksi mah enak. Tapi kalau sendirian sholatnya di kamar. Saya tuh sholat belum. Sudah belum. Saya baca Al-Fatihah belum. Saya tuh batal belum sih? Belum. Saya tuh kena najis apa tidak? Nah itu tuh ya. Jadi asal, kita kembali kepada asal. Asal itu adalah belum mengerjakan apa-apa. Jadi kalau ada orang yang dalam hatinya, saya tuh batal belum wudunya. Berarti asalnya dia suci apa tidak? Suci. Kenapa kita bisa mendeteksi dia suci? Karena yang ada dalam benaknya adalah batal belum. Tidaklah seseorang ragu terhadap batal belum kecuali dia dalam keadaan suci. Wow, orang lagi tidur ya, udah kentut lagi dut. Itu batal nggak? Goblok namanya. Paham nggak? Orang nggak usah ragu begitu. Tidur bersentuhan laki-laki perempuan. Kita tuh batal nggak ya? Kira-kira batal nggak? Saya ragu nih. Nggak usah ragu. Batal kau. Iya kan? Artinya tidaklah seseorang ragu terhadap amaliyahnya. Batal atau belum, kecuali dia dalam keadaan suci. Hanya orang yang dalam keadaan suci yang bisa ragu batal atau tidak. Iya kan? Tidak akan mungkin dia belum punya wudu, belum mandi, kemudian ragu gitu lah. Saya udah wudu belum? Kira-kira wudu atau belum? Saya tuh udah wudu belum sih? Wudu atau belum? Belum sudah. Meskipun udah wudu. Saya tuh wudu belum? Asalnya apa? Belum. Kalau ada orang ragu saya tuh wudu atau belum? Belum. Sudah. Orang ragu, pantek, belum. Udah jangan wudu lagi. Orang ragu begitu. Batal belum. Akhirnya orang wudu belum. Maka jawabannya belum. Asalnya kembali ke belum gitu loh maksudnya. Ya kan? Orang yang ragu saya sudah wudu belum. Tidaklah orang yang ragu seperti itu kecuali yang belum berwudu.
Atau memang sudah wudhu tapi dia ragu gitu loh. Berbeda dengan saya itu suci apa saya itu batal belum. Kalau ada orang yang ragu saya batal belum, kok bisa meragukan demikian, berarti dia dalam keadaan suci, iya kan? Misal, saya itu sebenarnya cerai belum. Orang yang ngomong kayak gini nih kira-kira orang yang sudah menikah atau pernah perjaka? Menikah, nggak mungkin orang masih umur 14 tahun. Saya cerai belum ya sama istri saya. ODGJ begini, iya kan? Saya cerai belum ya sama istri saya, Pak Ustadz. Saya bertanya, kamu nikah belum? Belum. Langkah kawin cerai kah siapa? Paham kan? Pak Ustadz, saya itu sebenarnya batal nggak wudhu. Ya, kamu punya wudhu nggak? Nggak punya. Kalau nggak punya, jangan ragu ke situ. Tidak berhak kamu ragu batal atau tidak, kecuali kamu dalam keadaan suci, gitu loh maksudnya. Ada anak sekolah, saya udah boyong dari pondok. Kamu mondok nggak? Enggak. Mau kontong. Lucu kan namanya? Lucu. Orang nggak mondok ngaku boyong. Nah, batal belum? Maksud batal belum? Kok dia bilangnya belum, tapi nggak punya wudhu, nggak bisa. Artinya, gitu tuh. Orang yang ragu, saya itu cerai belum, berarti dia menikah. Ngerti kan? Saya itu menceraikan istri saya, berarti udah menikah, sudah. Yang mengatakan cerai belum, dan dia belum menikah, ya hanya orang begini. Iya kan? Saya bolos nggak? Saya bolos nggak sih ya? Yang pantas ngomong gini nih kira-kira seorang pekerja apa pengangguran? Pekerja kan? Yang setiap hari kerja, setiap hari sekolah, setiap hari kuliah, pantas ngomong, saya tuh bolos nggak sih ya? Gitu, ragu. Tapi wong nganggur, Senin sampai Senin lagi nggak pernah kerja, saya bolos cuti sendi. Paham nggak? Orang nggak punya kerjaan cuti gitu. Cuti sendi gitu. Artinya tidaklah seseorang mengatakan bolos atau berangkat kecuali dia bekerja. Tidaklah seseorang mengatakan cerai atau tidak kecuali menikah. Tidaklah seseorang mengatakan batal atau tidak kecuali suci. Ngerti kan? Ustadz, saya itu batal apa enggak? Enggak. Loh, kok nggak batal? Saya kan nggak punya wudhu. Loh, bisa beri wudhu ngomong batal enggak? Harusnya kamu, saya tuh punya wudhu apa enggak? Gitu loh. Iya kan? Jadi kalau misalnya kamu merasa sudah wudhu, lalu kamu ngerasa kayak udah batal, saya itu sebenarnya udah wudhu. Saya sadar nih, saya udah wudhu. Tapi saya bukan ragu wudhu atau tidaknya, cuman saya ragu saya itu batal atau enggak. Maka jawabannya enggak, kamu enggak batal. Gitu. Diyakinkan begitu. Artinya diyakinkan enggak, kamu enggak batal. Al aslu baqa'u makana ala makan. Al aslu standar asal, baqa'u tetapnya, baqa'u tetapnya sesuatu, baqa'u makana tetapnya sesuatu yang ada ala makan. Terhadap sesuatu yang semula, dari sesuatu yang semula. Contoh kecilnya apa ya kalau begini ya? Kita kembali ke asal, intinya gitu. Kamu itu sebenarnya sedang berada di rumah atau sedang berada dalam perjalanan. Orang yang berada di rumah tidak akan mungkin dia mengatakan jalan pulang kemana ya.
Dia ada di rumah nih. Tiba-tiba jalan pulang kemana ya? Iya kan? Nggak perlu bahas begitu. Yang layak untuk membahas seperti itu adalah orang yang nyasar. Orang yang nyasar berarti orang yang sedang berada dalam atau berada di luar rumah. Di luar rumah. Tuh, pulang ke rumah mana ya? Pantas. Iya gak? Jadi, begini. Ketika ada orang yang bertanya, Pak, saya mau pulang ke rumah saya, Pak. Lalu kok ada pertanyaan begini? Apakah Anda sedang keluar rumah? Paham nggak? Apakah Anda sedang keluar rumah? Itu sesuatu yang pertanyaan yang nggak perlu ditanyakan, orang jelas dia lagi keluar rumah. Dia keluar rumah sampai dia pusing untuk pulang ke rumahnya karena nggak tahu alamat rumahnya. Itu artinya posisi dia itu sedang berada di luar rumah, bukan di dalam rumah. Maka pertanyaan dasarnya jangan, kamu lagi keluar rumah ya? Gitu loh. Tapi udah carikan aja alamatnya. Dia berarti lagi dalam luar rumah. Gitu aja. Saya tuh ngebunuh orang apa enggak? Jawabannya gimana? Enggak, gitu aja sudah. Yang saya bunuh tadi mati apa enggak ya? Kamu ngebunuh berarti. Iya kan? Yang tadi saya bunuh orangnya mati apa enggak ya? Wah, berarti kamu pembunuh. Kamar saya di Marwah, berarti dia santri Matolib bukan? Hah? Santri ya, Matolib. Pasti kan? Anak-anak UMC di kamar saya di Marwah. Ngomong gitu tuh, kamar saya di Marwah. Marwah endi? Marwah Mekah dan Marwah Madinah, tak sofa tak? Tidaklah mengucapkan demikian kecuali seseorang yang emang tinggalnya di Matolib. Ngerti di Matolib. Maka asalmu adalah dari Matolib. Asalmu adalah keluar rumah. Asalmu belum punya wudhu. Atau asalmu punya wudhu tapi ragu terhadap batalnya atau tidaknya. Kalau kaitan dengan sunat itu kan nggak usah ragu. Kita lihat aja fisiknya. Saya sunat belum, lihat aja, lihat. Ngerti kan? Pak, sebenarnya saya ragu. Saya tuh sunat atau belum? Tinggal lihat. Ngerti kan? Tinggal lihat. Nggak usah diragukan begitu. Ragu itu sesuatu yang bisa kita lupakan. Segala sesuatu yang kaitan dengan tragedi atau peristiwa itu bisa diragukan. Tapi kalau kaitan dengan fisik nggak bisa diragukan. Ngerti kan? Kulit saya itu hitam apa putih sih, Pak? Saya ragu nih. Lo ngapain ragu tetap itu? Lihat cermin, ngaca dewek. Ngerti ya begitu ya? Artinya orang kalau membaca Al-Fatihah tuh, saya membaca Al-Fatihah belum ya, membaca Al-Fatihah belum ya, membaca Al-Fatihah belum ya, berarti hukumnya belum. Baca lagi. Meskipun kenyataannya sudah. Meskipun kenyataan, tapi kalau ragu dianggapnya belum. Apa-apa tuh kalau ragu dianggapnya belum. Ngerti ya? Saya minta maaf belum? Udah belum. Saya berterima kasih belum. Udah itu aja udah. Jangan diyakini segala sesuatu itu sudah. Kama law syakka hal qara'a aula li annal asla adama qira'at, ya karena secara standar asal dia berarti tidak membaca Al-Fatihah. Wa kal Fatihati lan qayu Al-Fatihah lan iku qayu Al-Fatihah fi dzalika ing dalam ngomong tafsilul madhkur sailul arkani utawi kabehane pira-pira rukun. Falau syakka wallahu a'lam.